Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cantika Putri Alivia, Devin Anugrah, Dwiki Satria, Fadira Isarsu Soekarno, saya sendiri, Muhammad Torik, dan Reina Dea Quintana ingin membawakan materi perkembangan arsitektur tentang arsitektur modern akhir 1960-an atau yang lebih dikenal dengan nama arsitektur postmodern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Dea Quintana ingin menjelaskan tentang sejarah berkembangnya arsitektur modern pada akhir tahun 1960-an. Sekitar tahun 1960-an, pertentangan antara kedua aliran, yaitu pro dan kontra pada tahun 1950 terjadi lagi. Inti permasalahannya adalah untuk siapa sebenarnya arsitektur itu diciptakan. Tanda pertama berakhirnya arsitektur modern adalah dengan meninggalnya keempat empu arsitektur modern di tahun 1950-an dan awal 1960-an. Karya-karya empu itu kini telah menjadi sumber penjiplakan dan pendangkalan nilai-nilai modernisme. Arsitektur yang hadir dalam rupa yang geometriknya demikian jernih, polos, dan sangat mudah dijiplak dengan menggunakan mesin gambar mewabah ke segenap penjuru dunia. Idealisme yang terdapat di dalam karya para empu itu sudah mulai lenyap karena yang sekarang muncul adalah mass production, berupa modul yang boleh digandakan tanpa batas dan tanpa kenal lingkungan. Idealismenya kini adalah efisiensi sebesar mungkin, laba, dan seminimal mungkin investasi. Arsitektur adalah sebuah bisnis, bukan jasa, dan yang paling penting bagi tujuannya adalah rupa arsitektur adalah kotak yang telanjang bulat, pertanda kemodernan. Dengan gedung-gedung yang modern ini, apa yang terdapat di dalamnya tersaksikan dari luar. Seluruh permukaan menjadi tanpa selimut atau baju. Ada satu unsur lain pada tahun 60-an yang cukup berpengaruh dalam dunia arsitektur, namun baru diakui perannya pada tahun 1960-an, yaitu mass media atau media cetak, yaitu TV atau film. Media massa menjadi bagian dari arsitektur karena media massa menjadi wadah bagi kebebasan individual, alat diskusi atau pertukaran, dan penyebar luasan ide. Media massa menjadi pemicu timbulnya pluralisme atau kemajemukan yang menjadi bahan dasar postmodernisme. Arsitektur modern dianggap memiliki kelemahan yang membuatnya tidak dapat eksis untuk jangka waktu yang lama. Kelemahan-kelemahan arsitektur modern yaitu: pertama, arsitektur modern yang berdasarkan ilmu saja dianggap kaku dan tidak manusiawi. Yang kedua, proses desain yang dijalani arsitek adalah proses produksi industri. Yang ketiga, arsitektur dianggap sebagai produk di mana tidak mempunyai makna, hanya berdaya guna saja. Yang keempat, standarisasi industri menyebabkan hilangnya kreativitas. Dan yang terakhir, hilangnya ciri kedaerahan karena arsitektur modern adalah arsitektur internasional. Arsitektur modern karena didukung revolusi industri maka diidentikan dengan kapitalisme. Intinya, arsitektur modern memiliki kelemahan terhadap sisi manusiawinya. Arsitektur modern dianggap tidak menyentuh manusia, padahal manusia adalah pengguna karya arsitektur itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Alivia. Di sini akan menjelaskan tentang gerakan perkembangan arsitektur modern pada akhir 1960-an. Ada dua poin. Yang pertama yaitu periode 3 fase 2 tahun 1958 sampai 1966. Pada fase ini timbul dua aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika, yaitu yang pertama aliran brutalisme. Aliran ini berasal dari beton brut atau beton telanjang yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunan unit The Habitation di Marseille. Lalu yang kedua ada aliran formalisme, yaitu perancangan bangunan yang berdasarkan segi estetika lebih menonjolkan bentuk bangunan. Lalu poin kedua yaitu arsitektur postmodern tahun 1960-an. Postmodern menjadi suatu aliran baru yang merupakan perbuahan dramatis arsitektur modern dan international style. Aliran arsitektur postmodern meliputi yang pertama, arsitektur postmodern historism. Pada aliran ini, desain bangunan dikombinasikan dengan berbagai elemen klasik seperti kolom-kolom ikonik dan dorik serta
ukiran yang umumnya lebih banyak ditemukan pada arsitektur klasik dibandingkan arsitektur modern. Lalu yang kedua, arsitektur postmodern Street Revivalisme. Pada aliran ini, elemen-elemen pada gaya arsitektur neoklasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental dan pengaplikasian komposisi desain yang berirama dan juga simetris. Lalu yang ketiga, arsitektur postmodern Neo-Vernacularism. Elemen arsitektur yang sudah modern kemudian dikawinkan dengan elemen tradisional atau lokal yang ada pada lingkungan sekitar. Yang keempat, arsitektur postmodern kontekstualism atau urbanist plus ad hoc. Aliran ini semua konsep desain mengarah dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan, di mana desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa tercipta komposisi yang selaras dengan lingkungan sekitar. Lalu yang kelima, arsitektur postmodern metafor dan metafisika. Bentuk dari desain arsitektur merupakan ekspresi eksplisit dan implisit dari ungkapan metafora dan metafisika atau spiritual dari sang arsitek yang umumnya memiliki cerita yang filosofis di balik desain tersebut. Lalu yang terakhir, arsitektur postmodern space. Aliran arsitektur postmodern yang terakhir adalah aliran space, di mana desain arsitektur memperlihatkan salah satu prinsip arsitektur yang pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri masa arsitektur modern pada akhir 1960-an. Setelah perjalanan beberapa lama, maka arsitektur modern dapat disimpulkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlihat mempunyai keanekaragaman dalam penggunaan skala manusia. Bangunan bersifat fungsional, artinya sebuah bangunan dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin bila sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada bentuk bangunan yang sederhana dan bersih yang berasal dari seni kubisme dan abstrak yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh, tetapi intinya adalah bentuk segi empat. Selanjutnya ada konstruksi diperlihatkan, pemakaian bahan pabrik yang diperlihatkan secara jujur, tidak diberi ornamen atau ditempel-tempel. Selanjutnya ada interior atau eksterior, bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal. Yang terakhir adalah konsep open plan, yaitu membagi dalam elemen-elemen struktur primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya. Saya Budi Satria akan membacakan poin tentang contoh arsitektur modern pada akhir 1960-an. Dan arsitek yang terkenal pada masa saat itu ada salah satunya adalah Robert Century. Less is more adalah pepatah yang dikeluarkan oleh arsitek Robert Century. Sementara mungkin kita lebih sering mendengar istilah less is more dari Mike van der Rohe. Robert Century bersama dengan pasangannya Dennis Scott Brown adalah pelopor postmodernisme yang mungkin sulit dilakukan pada zaman arsitektur modern. Pada saat itu banyak yang memilikinya dan hingga kini masih banyak yang masih memilikinya. Bangunan modern telah memberikan orang-orang kemudahan dalam konstruksi, kesetaraan gaya, namun tidak memberikan karakter budaya arsitektur lokal. Maka dari itu, Robert Century mungkin menjadi orang yang dapat mengembalikan makna bangunan yang telah dihilangkan pada zaman arsitektur modern. Tokoh arsitek selanjutnya ada Michael Graves. Struktur-struktur yang dirancang oleh Michael Graves saat itu terkenal dengan masa raksasa mereka dan karena interpretasi kubis pribadinya terhadap elemen klasik, seperti barisan tiang dan loggia. Meskipun kadang terasa kaku, struktur ini diakui karena kehadiran mereka yang kuat dan energi. Pada akhir 1970-an, Michael Graves juga mulai menolak idiom modernisme tanpa hiasan yang terlalu dingin dan abstrak, dan dia mulai mencari repertoire untuk arsitektur yang lebih beragam yang bisa lebih mudah diakses oleh publik. Bangunan modernismenya dimulai dengan rancangan Project House
1977 di Warren, New Jersey, Amerika Serikat. Kolom klasik namun abstrak dengan lengkungan yang membesar yang menandakan pintu masuk referensi dekoratifnya tentang bentuk sejarah sebuah kutukan dalam modernisme bersamaan dengan penggunaan warna dan jendela, menandai perkembangan baru dalam arsitektur postmodernisme yang oleh Michael Graves dan lainnya dilihat sebagai arsitektur secara inheren lebih menguntungkan, lebih mengundang dan mudah didekati atau lebih berekspresif. Dan contoh arsitektur yang selanjutnya ada Charles Moore, merupakan tokoh postmodern dari Italia. Dalam karyanya yang menganut paham postmodern itu, ia juga menambahkan gaya klasik Raphael dan Art Deco, sehingga ada kesan mengangkat sejarah. Charles Herbert Moore lahir di tahun 10 April 1840 hingga 15 Februari 1930 pada masa hidupnya. Adalah seorang profesor Universitas Amerika, pelukis dan sejarawan arsitektur yang dikenal dengan direktur pertama Universitas Harvard Museum Sydney Fox. Dia adalah salah satu banyak pengikut karya John Ruskin dan dikenal sebagai Pre-Raphaelita Amerika pada tahun 1871. Moore meninggalkan lukisan untuk mulai mengajar di Harvard, di mana ia memimpin departemen seni barunya di sana. Moore termasuk di antara sejarawan seni pertama di sebuah institusi akademi di Amerika Serikat. Setelah pensiun, Moore pindah ke Hampshire, Inggris. Dia menulis banyak buku tentang arsitektur abad pertengahan dan Renaissance di sana dan meninggal di Hampshire pada tahun 1930. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devin Anugrah. Saya dari kelompok arsitektur modern pada akhir tahun 1960. Saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh bangunan dari arsitektur modern di akhir tahun 1960. Beberapa di antaranya ada The Guild House di Philadelphia, karya dari Robert Venturi yang dibangun pada tahun 1960 sampai 1963. Kemudian berikutnya ada Portland Building, karya dari Michael Graves yang dibangun pada tahun 1982. Lalu berikutnya ada Haas School of Business at the University of California, ada di Berkeley, karya dari Charles Moore yang dibangun pada tahun 1992. Nah, kemudian di slide berikutnya ada contoh bangunan dari Episcopal Academy Chapel. Kemudian yang kedua ada Humana Building di Louisville, Kentucky pada tahun 1982. Lalu kemudian bangunan terakhir ada Plaza de Italia in New Orleans, karya dari Charles Moore yang diselesaikan pada tahun 1978. Pada bab ke-6 kita berbicara tentang ciri-ciri arsitektur postmodern, yaitu seperti yang telah dijelaskan, arsitektur postmodern lahir sebagai reaksi dari gerakan modernisme yang sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Berikut ini adalah beberapa ciri khas dari gaya arsitektur postmodern, yaitu 1. Membangkitkan kenangan yang bersifat historik atau penerapan elemen dalam arsitektur klasik. Kedua, berkonteks urban seperti bangunan arsitektur postmodern kontekstualisme. Poin ketiga, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang keempat ada representasional. Yang kelima berwujud metaforik, artinya bisa berupa bentuk lain. 6. Hasil dari partisipasi. 7. Mencerminkan aspirasi umum. 8. Bersifat plural atau beraneka ragam. Dan poin terakhir mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal dan populer. Singkatnya, arsitektur postmodern adalah desain dengan gaya yang variatif dari segi bentuk dan pastinya ekspresif. Gaya arsitektur ini terkesan lebih luas sehingga sangat cocok untuk Anda para arsitektur yang menyukai kebebasan berekspresi dalam membangun suatu bangunan.